nama saya Dini Irawati dari Fakultas Ekonomi Prodi Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai bab 15 pada mata kuliah perilaku organisasi mengenai dasar pada struktur organisasi menurut buku Stephen V. Robbins. Yang pertama, saya akan membahas tentang struktur organisasi. Mengenai pengertiannya terlebih dahulu, apa sih struktur organisasi itu? Struktur organisasi adalah cara yang mana tugas pekerjaan secara formal dibagikan, dikelompokkan, dan dikoordinasikan. Ada 6 elemennya. Yang pertama, spesialisasi kerja. Diartikan sebagai spesialisasi kerja adalah sampai sejauh mana aktivitas dalam organisasi dibagi dalam pekerjaan-pekerjaan secara terpisah. Yang kedua, departementalisasi. Artinya, basis yang mana pekerjaan dalam organisasi dikelompokkan bersama-sama. Selanjutnya ada rantai komando, artinya garis kewenangan tak terputus yang membentang dari organisasi puncak hingga pegawai terendah, dan di dalamnya menjelaskan siapa yang memberi laporan dan kepada siapa laporan itu ditujukan. Yang keempat ada rentang kendali, artinya sejumlah bawahan yang dapat diarahkan oleh seorang manajer secara lebih efisien dan efektif. Yang kelima ada sentralisasi dan desentralisasi. Sentralisasi adalah sebuah kondisi yang mana pengambilan keputusan dipusatkan pada satu titik tunggal dalam organisasi. Yang terakhir ada formalisasi, artinya keadaan yang mana pekerjaan di dalam organisasi telah terstandarisasi. Next ada desain organisasi yang umum. Ada beberapa di sini mengenai desain organisasi secara umum. Yang pertama ada struktur sederhana, diartikan sebagai suatu struktur organisasi yang dicirikan dengan rendahnya derajat departementalisasi, rentang kendali yang lebar, otoritas yang tersentralisasi pada satu orang tunggal, dan kecilnya formalisasi. Kekuatannya cepat fleksibel, murah untuk dioperasionalkan, dan akuntabilitasnya jelas. Sementara sebaliknya, kelemahannya, struktur semakin tidak memadai karena formalisasinya rendah dan sentralisasi yang tinggi. Hal itu dapat menimbulkan muatan informasi yang berlebihan, pengambilan keputusan lebih lambat, struktur organisasi sederhana beresiko segala sesuatu bergantung pada satu orang karena sentralisasi sehingga dipusatkan pada satu orang tersebut. Selanjutnya ada birokrasi. Birokrasi adalah struktur organisasi dengan tugas operasional yang secara rutin yang dicapai melalui spesialisasi, aturan dan regulasi yang sangat diformalisasikan tugas yang dikelompokkan ke dalam departemen fungsional, otoritas yang tersentralisasi, rentang kendali yang sempit, dan pengambilan keputusan yang mengikuti rantai. Kelebihan atau kekuatan birokrasi yang pertama kemampuan untuk melakukan aktivitas yang berstandarisasi dengan cara yang sangat efisien dapat dilakukan oleh orang yang kurang berbakat, lebih murah dan dapat dilakukan oleh manajer level menengah ke bawah, pengambilan keputusan tersentralisasi. Sementara kelemahannya dapat menciptakan konflik dan kepedulian yang obsesif dalam mengikuti aturan. Selanjutnya ada struktur matriks, artinya suatu struktur organisasi yang menciptakan otoritas ganda dan menggabungkan antara departementalisasi fungsional dengan departementalisasi produk. Kelebihan struktur matriks ini adalah kemampuan untuk memfasilitasi koordinasi secara ketika organisasi memiliki sejumlah aktivitas yang rumit dan saling bergantung. Konteks secara langsung dapat membuat informasi
menembus organisasi dengan cepat mencapai orang-orang yang memerlukan. Sementara sebaliknya kelemahannya mendorong perebutan kekuasaan dan tekanan yang diberikan pada individu. Selanjutnya, opsi desain yang baru. Organisasi virtual, artinya organisasi inti kecil yang merupakan sumber luar terbesar fungsi bisnis. Kelebihan organisasi virtual ini adalah fleksibilitasnya yang mana memungkinkan bagi para individu dengan gagasan yang inovatif dan sedikit uang untuk sukses bersaing terhadap organisasi-organisasi yang lebih besar dan lebih mapan, menghemat sejumlah besar uang, serta kelemahannya peran, tujuan, dan tanggung jawabnya tidak jelas menciptakan ruang bagi perilaku berpolitik, tingkat interaksi yang rendah di antara para anggotanya, sulit berbagi informasi dan pengetahuan, serta dapat menimbulkan inovasi dan kurang dapat beradaptasi dan kurang inovatif. Organisasi yang tak terbatas, artinya di sini organisasi yang tak terbatas adalah organisasi yang berupaya untuk menghilangkan rantai komando, memiliki rentang kendali yang tak terbatas, dan mengganti departemen-departemen dengan tim-tim yang diberdayakan. Organisasi yang lebih ramping atau perampingan sendiri memiliki arti sebuah upaya sistematis untuk membuat organisasi menjadi lebih ramping dengan menutup lokasi, mengurangi jumlah staf, atau menjual unit bisnis yang tidak memberikan bisnis nilai tambahan. Tujuannya untuk mengarahkan seluruh upaya manusia inti kompetensi untuk mengurangi birokrasi dan mempercepat dalam pengambilan keputusan. Dampak dari perampingan ini sendiri, reaksi tekanan dapat mengarahkan pada ketidakhadiran karena sakit, menurunkan konsentrasi pada pekerjaan, menurunkan kreativitas, dan tingkat perputaran sukarela yang tinggi. Strategi yang dapat perampingan terapkan adalah investasi komunikasi serta partisipasi bantuan. Mengapa struktur-struktur berbeda? Yang pertama ada model mekanistik. Suatu struktur yang dicirikan dengan departementalisasi yang ekstensif, formalisasi yang tinggi, jaringan informasi yang terbatas, dan sentralisasi. Berikut adalah gambarannya berupa perbedaan horizontal yang tinggi, hubungan hierarki yang kaku, tugas-tugas tetap, formalitas yang tinggi, saluran komunikasi yang formal, kewenangan pengambilan keputusan tersentralisasi. Sedangkan yang satunya ada model organik, suatu struktur yang datar menggunakan hierarki silang dengan formalisasi yang rendah, memiliki jaringan informasi yang komprehensif dan bergantung pada pengambilan keputusan partisipatif. Gambarnya agak rumit, tapi perbedaan horizontalnya rendah, kerjasama berupa vertikal dan horizontal, tugas-tugas yang dapat diadaptasi, formalitas yang rendah, komunikasi informal, kewenangan pengambilan keputusan terdesentralisasi. Strategi organisasi, yang pertama ada strategi inovasi. Pasti kita sering mendengar inovasi itu adalah perubahan, mengubah, dan untuk menciptakan nilai yang baru. Di sini suatu strategi yang menekankan pada pengamalan produk dan jasa baru yang utama. Yang selanjutnya ada strategi imitasi. Suatu strategi yang berupaya untuk memindahkan produk baru atau ke dalam pasar yang baru hanya setelah kelangsungan hidup produk tersebut telah terbukti. Selanjutnya ada strategi minimalisasi biaya. Dalam sebuah produksi perusahaan, pasti ingin meminimalisasi biaya untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya. Strategi ini menekankan pada pengendalian biaya yang ketat, penghindaran inovasi yang tidak diperlukan atau biaya pemasaran, serta pemangkasan biaya. Selanjutnya ada ukuran organisasi.
Organisasi yang besar memiliki lebih banyak spesialisasi, departementalisasi yang lebih, level yang lebih vertikal, dan lebih banyak aturan daripada organisasi berskala kecil. Selanjutnya ada teknologi. Teknologi adalah suatu cara organisasi yang digunakan untuk memindahkan input ke dalam outputnya. Ada lingkungan. Lingkungan adalah institusi atau paksaan dari luar organisasi yang mempengaruhi secara potensial kinerja organisasi. Desain organisasi dan perilaku pekerja. Keduanya memiliki hubungan yang sangat erat dalam organisasi. Spesialisasi kerja memberikan kontribusi pada produktivitas kerja yang lebih tinggi, tetapi pada imbalan yang menurunkan kepuasan pekerjaan. Produktivitas menurun ketika ketidakekonomisan sumber daya manusia yang melakukan tugas yang berulang dan sempit yang mendekati spesialisasi ekonomi. Sekian presentasi yang dapat saya paparkan. Apabila ada pertanyaan, mohon untuk dibaca-baca kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.